Saya persilahkan Pak Adnan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pengurus KHMI, para senior yang saya hormati dan banggakan, para pembicara, Pak Aan Eko Widianto yang sama-sama saya hormati dan banggakan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, seluruh peserta diskusi pada siang hari ini yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran min ahli. Saya izinkan menyampaikan pertama-tama bahwa hari ini saya membawakan materi mewakili Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Ketua Umum yang sekaligus Bupati Darmasraya berhalangan untuk hadir sehingga didelegasikan kepada saya selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Saat ini saya diberi amanah menjadi Bupati Goa untuk periode yang kedua, sudah yang tahun ke-6, dan saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan reformasi birokrasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, izinkan saya menyampaikan terkait tantangan reformasi birokrasi pada perspektif daerah, yaitu perspektif kabupaten, karena kami yang menjalankannya di level kabupaten. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, ketika kita berbicara sebuah reformasi, maka tentu ada yang perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini tentu dilakukan oleh Bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Bapak Menpad RB, Pak Cahyokumolo. Ini tiada lain menjawab tantangan era sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Saya yakin dan percaya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu tidak terlepas dengan melihat perkembangan zaman yang ada. Karena ketika kita melihat data BPS, Badan Pusat Statistik, yang telah melakukan sensus penduduk untuk saat ini, ternyata jumlah penduduk Indonesia 65% itu sudah didominasi oleh kaum milenial, generasi Z, dan juga post Gen Z. Karena sekali lagi, masyarakat Indonesia dan dunia saat ini terbagi dalam beberapa kategori. Sebut saja kategorinya ini disesuaikan dengan tahun kelahirannya. Misalnya yang pertama, kelompok baby boomer. Baby boomer ini tahun kelahirannya 1945 sampai dengan 1965. Ini yang masuk dalam kategori baby boomer. Selanjutnya, kelompok yang kedua adalah generasi X atau Gen X. Ini tahun kelahirannya 1966 sampai dengan 1980. Ini yang dimaksud dengan Gen X. Yang dimaksud dengan milenial 1981 sampai dengan 1995. Ini milenial. Dan Gen Z 1996 sampai dengan 2013. Dan 2013 sampai dengan tahun sekarang itu disebut dengan post Gen Z. Nah, kalau kita lihat data dari BPS, baby boomer dan Gen X ini sisa 35% penduduk Indonesia. Dan 65%-nya sisanya ini didominasi oleh milenial, Gen Z, dan post Gen Z. Sehingga karakteristik baby boomer, Gen X, milenial, Gen Z, dan post Gen Z ini berbeda-beda.
Makanya cara-cara yang dulu tidak bisa dilakukan dan tidak bisa menjadi sebuah jaminan berhasil dipakai di era sekarang. Makanya kami yakin dan percaya itulah juga yang mengilhami Bapak Presiden dan juga Pak Menteri untuk bisa melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Apa karakteristiknya anak-anak milenial? Mohon maaf, ini saya juga masih tergolong milenial soalnya, karena usia saya ini baru jalan 36 tahun. Jadi masih masuk kategori milenial, sehingga karakteristiknya ini juga sesuai dengan hasil riset yang ada. Karakteristik milenial itu yang pertama, dia selalu berorientasi pada pencapaian. Yang kedua, suka berkomunikasi, mudah berkomunikasi. Yang ketiga, melek teknologi. Begitu juga dengan karakteristiknya generasi Z, Gen Z atau post Gen Z. Yang pertama pasti semuanya melek teknologi. Itulah kenapa sekarang kita menuju pada era digitalisasi. Karena siapapun yang tidak menuju pada era digitalisasi akan ketinggalan zaman sekarang. Ini saja kita bersyukur kita bisa melakukan diskusi secara virtual. Ini salah satu hikmah dari pandemi COVID-19. Saya yakin dan percaya seandainya tidak ada COVID, belum tentu kita tahu yang namanya rapat virtual, webinar seperti ini, apalagi aplikasi Zoom. Ini menuju pada digitalisasi atau era disrupsi. Itulah karakteristiknya. Makanya kenapa sekarang perizinan juga berubah. Dari yang tadinya hard copy, sekarang semuanya menuju pada soft copy. Apalagi ada yang namanya OSS sekarang. Online Single Submission. Itu juga sudah ada sekarang. Nah, tetapi ada kelemahan dari milenial dan Gen Z ini. Kelemahannya adalah milenial dan Gen Z itu suka dengan yang instan-instan. Mudah bosan. Sehingga tidak butuh yang namanya proses. Sementara birokrasi kita saat ini semuanya harus melalui proses. Tetapi anak-anak milenial dengan Gen Z sekarang itu tidak membutuhkan yang namanya proses. Maunya yang instan, maunya yang cepat. Harus cepat. Pokoknya pelayanannya harus cepat. Tidak boleh prosesnya ini dan segala macam. Apalagi kalau misalnya kita sudah melihat sebuah peristiwa atau masalah sudah viral di media sosial, pasti semua komentarnya mengatakan harus dibutuhkan keputusan yang cepat. Sementara birokrasi itu masih membutuhkan waktu untuk memproses setiap kebijakan yang ada. Maka harapan kita dengan hadirnya reformasi birokrasi ini mampu menjawab tantangan zaman yang ada. Saya ingin memperlihatkan slide bahan yang saya sudah bikin, mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Silahkan ditampilkan slide-nya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, kita masuk pada latar belakang. Slide-nya bisa ditampilkan? Pak Bupati, slide-nya di Ya. apa atau Di humas ya? Ada humas, iya, ada humasnya. Oke, dijadikan admin humas. Oke, silakan. Siap, sudah jadi admin humas. Silakan ditampilkan Pak dari Humas Goa. Mana belum ya? Humas Goa sudah kami jadikan admin. Bisa ditampilkan, jadikan co-host, maaf.
atau Pak Andri bisa WA ke saya sambil Pak Bupati memaparkan PPT-nya. Sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu Pak, izin. Dalam proses Katanya, pengiriman Pak Bupati sudah saya iya. terima. Sudah saya Slide-nya terima. udah dikirim ke Mbak Mia katanya. Oke, sekarang Dan akan katanya ditampilkan nanti segera. panitia yang akan, katanya Baik. tim humas kami, nanti panitia yang akan tampilkan slide-nya. Baik, baik Pak Bupati. Ini kami Baik. segera tampilkan sesaat lagi. Ki, siap-siap Ki. Sudah ada? Sudah? Clear. Sudah ada Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih, terima kasih. Bisa di next Pak, mohon izin. Baik. Ketika kita melihat latar belakang daripada reformasi birokrasi, ya, reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, kenapa memastikan perbaikan tata kelola pemerintahan? Karena di era sekarang ini dibutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Sementara birokrasi kita kemarin itu menganut teori Max Weber, di mana Max Weber itu ahli dalam hierarki, membagi habis semua urusan yang kemudian menjadi masalah di era yang sekarang karena terkesan lambat dalam pengambilan keputusan. Itulah kenapa Bapak Presiden mengatakan kalau begitu harus segera dilakukan penyederhanaan birokrasi agar hierarkinya tidak terlalu panjang sehingga cepat bisa mengambil keputusan. Sehingga itu akan sangat mempengaruhi seluruh program-program pembangunan yang ada di daerah. Bapak Ibu sekalian, saya bisa kasih contoh satu saja. Sebelum ada yang namanya OSS, dalam pengambilan keputusan itu karena membagi habis semua urusan di dinas maupun di badan yang ada, sesuai dengan teorinya Max Weber, karena hierarki, maka terlalu panjang dalam memberikan satu rekomendasi izin saja. Kenapa? Karena harus ada parafnya kepala seksi, harus ada parafnya kepala bidang, sekretaris dinas, kepala dinas, sekda, lalu kemudian dari sekda ke bupati. Makanya tidak jarang dulu kita mendengarkan ada satu izin di prosesnya memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Karena terlalu panjangnya hierarki ini. Apalagi dulu, waktu belum semuanya digitalisasi, itu harus menunggu pejabatnya ada di tempat, barulah dilakukan paraf. Yang masalah apabila terjadi orangnya tidak ada di lapangan, lalu kemudian ditunggu hanya untuk menunggu paraf dari pejabat yang bersangkutan baru bisa didorong naik ke atas. Ini saya alami pada periode pertama. Kebetulan saya diberikan amanah menjadi bupati periode pertama itu tahun 2016, di mana semuanya belum digitalisasi. Sehingga masih memakai cara-cara lama, cara-cara manual, masih memakai berkas yang setinggi-tinggi meja kita. Sehingga inilah yang kalau kami sih
menilainya bahwa penyederhanaan birokrasi itu mewujudkan pemerintahan yang lebih dinamis, lebih lincah. Jadi lincah mengikuti perkembangan zaman yang ada, lebih profesional, lebih efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya, kenapa kemarin Pak Presiden mengatakan ke depan hanya 2 level saja, yaitu eselon 1 dengan eselon 2, kami yakin dan percaya ini bagian daripada pemerintahan yang lincah, yang profesional, yang efektif, dan juga efisien. Dan Kementerian Pan-RB dan juga Kemendagri yang diberikan tanggung jawab oleh Bapak Presiden melakukan percepatan penyederhanaan birokrasi pada pemerintah daerah. Dan itu sudah dilakukan sekarang. Kami pun sudah secara bertahap sudah melakukan hal yang sama. Jadi eselon 4 itu semuanya sekarang menjadi fungsional. Karena kita butuhkan sekali lagi pemerintahan yang lincah, yang cepat dalam pengambilan keputusan, kemudian profesional, dan juga efektif serta efisien. Lanjut, Pak. Selanjutnya, kita berbicara masalah tantangan. Itu tadi yang saya sampaikan sebagai pengantar, bahwa tantangan kita sekarang ini karena penduduk Indonesia saat ini 65% adalah milenial dan Gen Z. Nah, inilah tanda-tandanya kalau kita mengatakan Indonesia emas pada tahun 2045 yang akan menjadi ekonomi terkuat keempat di dunia. Salah satu indikatornya karena bonus demografi, tanda-tandanya mulai terlihat pada saat ini. Kenapa? Karena milenial dan Gen Z serta post Gen Z-nya sudah lebih besar dibandingkan Gen X maupun baby boomer-nya. Oleh karena itu, seperti apa tantangannya? Yang pertama, teknologi. Itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang kita semua menuju pada digitalisasi. Kita bersyukur ada yang namanya pandemi COVID-19. Salah satu hikmah daripada pandemi COVID-19, dulu semua orang mengatakan industri 4.0, tetapi implementasinya jauh daripada industri 4.0. Tetapi begitu ada pandemi COVID-19, kita semua dipaksa untuk menuju pada revolusi industri 4.0. Dan sekarang sudah berjalan. Oleh karena itu tantangan ke depannya adalah teknologi. Nah, mohon maaf ini sekali lagi, rata-rata hasil survei dan beberapa riset yang dilakukan, masyarakat yang masuk dalam kategori baby boomer maupun Gen X ini agak sulit beradaptasi dengan teknologi era sekarang. Makanya sangat sering kita lihat ada orang tua maupun kakeknya itu lebih jago anaknya maupun cucunya bermain handphone teknologi dibandingkan orang tuanya maupun kakeknya. Karena eranya ini yang berbeda. Eranya anak-anak yang sekarang itu Gen Z dan juga post Gen Z, ini betul-betul karena dia lahir sarana teknologi itu semuanya sudah ada. Sehingga dia lebih cakap dibandingkan orang tuanya maupun om dan tantenya. Kemudian era society 5.0. Kemudian tantangan yang kedua adalah millennials. Itu tadi yang saya sampaikan, 65%. Dan tantangan yang ketiga adalah reformasi birokrasi yang kita lakukan saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kita masih berada pada situasi pandemi, yaitu COVID-19. Kemudian yang kedua, birokrasi kelas dunia di tahun 2024, itu ada 3 indikatornya. Yang pertama adalah transformasi, struktural, kultural, dan digital. Semuanya tidak terlepas dengan digitalisasi. Karena kita semua menuju pada era digitalisasi, era disrupsi. Yang indikator yang kedua adalah adaptasi. Ini berbicara kebijakan dan juga kompetensi.
Yang ketiga indikatornya adalah adopsi sistem dan teknologi. Inilah birokrasi berkelas dunia di tahun 2024. 3 indikatornya, transformasi, adaptasi, dan juga adopsi. Sehingga bagi daerah yang ingin melakukan reformasi birokrasi dan mampu masuk dalam kategori birokrasi berkelas dunia pada tahun 2024, maka harus memenuhi 3 indikator ini. Kemudian yang ketiga, tantangan yang kedua adalah selanjutnya, slide yang selanjutnya, adalah transformasi model birokrasi. Dari organisasi hierarki dengan ciri, inilah yang saya sampaikan tadi, ini adalah teorinya Max Weber. Jadi organisasi yang hierarki dengan cirinya yang pertama adalah top down, dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua birokrasinya bertingkat. Makanya semua struktur pemerintahan birokrasi kita yang ada di daerah, mulai kepala dinas, sekretaris, lalu kemudian kepala-kepala bidang, lalu kemudian di bawahnya kepala-kepala bidang ada kepala-kepala seksi, dari kepala-kepala seksi turun ke staf-staf. Nah, itulah birokrasi yang bersifat bertingkat. Yang ketiga, instruksi yang detail. Dan yang keempat adalah silos, fokus pada kotak dan juga garis. Nah, transformasi model birokrasi ini harusnya ke depan menjadi organisasi yang lebih fleksibel. Dengan ciri yang pertama, perubahannya cepat. Lalu kemudian sumber dayanya yang fleksibel. Yang kedua, kerja tim yang bertanggung jawab pada hasil. Jadi tidak bisa lagi sekarang pemerintahan itu, birokrasi kita itu bekerja secara individualistik. Makanya dengan konsep penyederhanaan birokrasi ini diharapkan adalah terbangun tim yang tentu bertanggung jawab pada hasil. Jadi diharapkan dengan hadirnya perubahan penyederhanaan birokrasi ini terjadi yang namanya kolaborasi antar ASN yang ada di dinas maupun di badan tersebut. Yang ketiga, kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakkan. Jadi kepala dinas itu tidak boleh hanya bisa duduk di kursinya, tidak bisa hanya duduk di mejanya. Dia harus mampu mengarahkan dan juga menggerakkan. Nah, sekarang itu yang menjadi masalah bagi kita, karena banyak sekali anak-anak milenial sekarang, apalagi ASN kita yang baru, ketika kita mau kasih tanggung jawab, dia mau kerja dengan caranya sendiri. Dia tidak mau kerja dengan cara-cara yang kita selama ini berdasarkan pengalaman kita, tidak. Tetapi intinya dia akan sampaikan adalah yang penting hasilnya lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Atau minimal hasilnya sama dengan hasil yang kita kehendaki. Gitu. Nah, begitulah mungkin misalnya anak-anak yang sekarang yang kenal dengan YouTuber, influencer misalnya, YouTuber, masing-masing memiliki cara untuk bisa meraih followers yang banyak, subscriber yang banyak. Tetapi caranya berbeda-beda. Tapi intinya hasilnya sama. Itu. Yang keempat, fokus pada aksi, bukan kotak dan juga garis. Nah, pemerintahan yang dinamis dengan ciri cepat, responsif, dan juga efisien. Dan yang terakhir adalah masih adanya resistensi dan kekhawatiran yang berlebihan bagi pihak yang enggan berubah, yang tidak mau keluar dari zona nyamannya. Jadi karena sudah mendarah daging dengan cara-cara seperti itu, makanya dia malas, dia nggak mau berubah, tidak mau mengikuti perkembangan zaman yang ada, karena dia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Inilah yang kadang-kadang terjadi masalah di daerah, karena biasanya pengambilan keputusannya itu, mohon minta maaf,
dikategorikan masuk dalam kategori kolonial, sementara yang dilayaninya adalah milenial. Itu. Ini kadang-kadang tidak nyambung komunikasinya. Itu. Makanya kami harapkan ke depan memang jabatan-jabatan kepala dinas dan kepala badan ini persyaratannya juga bisa diturunkan. Kami mendengar di Kementerian Pendidikan, Bapak Menteri, Mas Menteri Pendidikan Pak Nadiem, ini sementara mau merancang berkaitan dengan menurunkan persyaratan kepala sekolah dari 3B itu menjadi 3A. Karena yang diharapkan adalah kepala sekolah yang lebih muda, yang lebih inovatif. Nah, kami juga berharap ke depan itu level-level kepala dinas dan juga kepala badan itu persyaratannya juga bisa diturunkan, karena kalau persyaratannya masih seperti yang sekarang agak sulit kalau kita bisa mendapatkan yang milenial yang mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Rata-rata semuanya yang kita bisa dapat itu pasti Gen X, karena dia sudah usia 40 tahun ke atas, bahkan 45 tahun ke atas. Sehingga ke depan kami harap, sehingga ini terjadi persaingan di dalam memberikan sebuah inovasi dalam pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga yang tadinya nggak mau berubah atau tidak mau keluar dari zona nyamannya, insya Allah dia bisa berubah karena dia merasa pesaingnya banyak dan dia mau keluar dari zona nyamannya. Selanjutnya, mohon izin, saya dikasih waktu berapa lama? Jangan sampai terlalu panjang, Pak. Ya. Saya dikode aja, Pak. Kalau misalnya Ya, 15-20 menit Pak Bupati. Barangkali bisa 5 menit lagi atau ya. Baik, 5 menit lagi. Oke. Oleh karena itu, tahapan penyederhanaan birokrasi yang kami lakukan di Kabupaten Goa, tahap pertama, kita melakukan penyederhanaan struktur seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB nomor 25 tahun 2021. Nah, pada tahap ini kita telah melaksanakan sebesar 85,6%. Atau sebanyak 296 jabatan eselon 4 itu kita alihkan semuanya ke fungsional. Ini untuk mempercepat penyederhanaan birokrasi seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan kita tindak lanjuti sampai ke tingkat daerah. Tahapan yang kedua, penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai dengan Permen PAN-RB nomor 17 tahun 2021. Pada tahap ini kami telah melantik 260 pejabat fungsional melalui penyetaraan jabatan pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Jadi sebelum menyeberang ke 2022 kita sudah melakukan pelantikan 260 pejabat fungsional. Dan tahap yang ketiga, kita sementara menyusun mekanisme kerja. Pada tahap ini Pemkab Goa dalam proses penyiapan regulasi terkait mekanisme kerja pasca penyetaraan jabatan. Pejabat fungsional melaksanakan tugas sebagai subkoordinator pengelolaan kegiatan pada jabatan sebelumnya. Ini sekali lagi supaya segera bisa dilakukan penyesuaian. Tetapi kami juga ingin menyampaikan problematika yang ada di daerah. Ya, saya pikir ini juga bisa dapat segera kita carikan solusinya secara bersama-sama agar penyederhanaan birokrasi ini bisa betul-betul terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri, sehingga daerah-daerah ini bisa betul-betul melaksanakan penyederhanaan birokrasi mulai dari pusat hingga ke daerah. Problematika yang pertama, tentu belum adanya penyesuaian terhadap mekanisme kerja baru. Jadi yang kedua adanya kesenjangan kompetensi
akibat penyederhanaan struktural ke jabatan fungsional. Dan yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian jenjang dan kualifikasi pendidikan pejabat fungsional hasil penyetaraan. Problematika yang kedua, lanjut. Kami baca saja karena sisa 5 menit waktunya. Terdapat jabatan fungsional hasil penyetaraan yang kurang relevan dengan tugas dan fungsi. Ini tugas dan fungsinya masing-masing SKPD atau OPD-nya. Contoh misalnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Perhubungan, PTSP, tidak memiliki pilihan jabatan fungsional yang relevan sehingga terpaksa dipilih jabatan fungsional analisis kebijakan. Kemudian keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan dan penyediaan tunjangan jabatan fungsional. Dan yang ketiga, problematika yang ketiga adalah selanjutnya next. Belum optimalnya pembinaan pasca penyetaraan jabatan dari kementerian atau lembaga selaku instansi pembina jabatan fungsional kepada pemerintah. Kemudian belum terbentuknya pola pikir dan budaya kerja karena ini tentu merubah dari struktural menjadi fungsional. Ini butuh waktu, butuh adaptasi, butuh penyesuaian. Kemudian terbatasnya kesempatan berkarir bagi ASN dalam jabatan staf. Dan yang terakhir, terhambatnya pola karir sebagian pejabat fungsional hasil penyetaraan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuannya. Harapannya, lanjut. Terakhir, ini slide terakhir, harapan. Penetapan regulasi terkait pedoman mekanisme kerja akibat penyederhanaan birokrasi oleh pemerintah pusat. Kami berharap ini bisa lebih cepat penetapan regulasi terkait pedoman mekanisme kerjanya. Yang kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi pejabat fungsional hasil penyetaraan melalui diklat dan juga ujian kompetensi. Lalu kemudian perpindahan pada jabatan fungsional yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan. Yang keempat, penetapan jenis jabatan fungsional baru yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya, penambahan anggaran untuk pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan dan penyesuaian terhadap tunjangan jabatan fungsional murni. Selanjutnya, akselerasi pembinaan jabatan fungsional pasca penyetaraan jabatan dari instansi pembina jabatan fungsional. Lalu kemudian selanjutnya transformasi pola pikir dan budaya kerja dengan mengubah kultur dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Selanjutnya kemudahan perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Dan yang terakhir, kemudahan perpindahan antara jabatan fungsional yang relevan. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita pada siang hari ini, insya Allah bisa sesuai dengan harapan pada reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.